Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Resmi, Southgate lanjut tangani timnas Inggris. Masa depan Southgate dalam tanda tanya usai Inggris tersingkir di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Southgate pun dikabarkan akan lengser dari posisi manajer menyusul hasil tersebut. Menangani Inggris juga menghadirkan tekanan besar buat Southgate. Itu sebabnya ia sempat meminta waktu untuk memikirkan masa depannya, meski para pemain dikabarkan mendukungnya untuk bertahan. Namun hari Minggu FA memastikan Southgate akan bertahan dan memenuhi kontraknya sampai tahun 2024. Hakimi serang Presiden FIFA usai Maroko dikerjai wasit. Hakimi dilaporkan marah kepada Presiden FIFA Gianni Infantino saat bertemu di lorong ketika menuju ruang ganti usai laga perebutan juara 3 Piala Dunia. Kemarahan Hakimi kepada Infantino dipicu ketidakpuasan sang pemain kepada keputusan wasit Piala Dunia, khususnya saat menghadapi Kroasia, dan ketika melawan Prancis Hakimi merasa Maroko dikerjai wasit. Tetapi FIFA dikabarkan mencoba menutupi kejadian ini dengan meminta kepada media untuk tidak mempublikasikan kemarahan Hakimi kepada Infantino. Regragui berharap negara Afrika bisa mengikuti kesuksesan Maroko. Publik sepak bola dunia tentu bangga dengan skuad asuhan Walid Regragui karena berhasil memberikan kejutan di Piala Dunia tahun 2022 ini. Setelah timnya menelan kekalahan dari Kroasia, Walid Regragui selaku pelatih Maroko mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung timnya sejauh ini. Pelatih berumur 47 tahun itu juga mengatakan bahwa dirinya berharap kesuksesan Maroko di Piala Dunia tahun 2022 bisa menginspirasi tim-tim dari Afrika untuk bersaing dengan tim-tim unggulan dari seluruh dunia. Nasib Edin Dzeko di Inter Milan ditentukan akhir musim. Pengabdian Edin Dzeko di Inter Milan akan selesai pada akhir musim ini. Penyerang berusia 36 tahun tersebut belum tahu bakal menambah durasi kontraknya atau tidak. Pada musim perdana berseragam Inter Milan, Edin Dzeko mampu mencetak 17 gol dan memberikan 10 assist dalam 49 laga, sementara musim ini sudah mengukir 9 gol dari 21 laga. Informasi yang beredar, Inter Milan tertarik untuk menambah durasi kontrak Dzeko setahun lagi. Akan tetapi, ia berkeinginan perpanjangan masa bakti selama 2 tahun. Apa itu pensiun? Luka Modric belum habis. Modric memimpin negaranya untuk finish ketiga di Piala Dunia. Keberadaan Modric masih sangat vital bagi Kroasia dan kemampuannya masih jauh dari kata habis. Kapten Kroasia belum lama ini merayakan ulang tahunnya ke-37 pada bulan September, tetapi belum siap untuk gantung sepatu dari panggung internasional. Bintang Real Madrid itu diyakini banyak orang akan pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia tahun ini berakhir. Namun sebaliknya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Legenda Manchester United minta Cristiano Ronaldo pensiun. Ronaldo tak punya klub usai memutuskan hengkang dari Manchester United dan sempat mendapat tawaran dari klub Arab Saudi Al Nassr. Selain itu, ada beberapa klub lain yang dikabarkan sempat menawar, kini justru mulai menjauh. Kondisi Cristiano Ronaldo yang mulai tak menentu ini membuat sahabatnya kala berseragam Manchester United yaitu Patrice Evra memberikan saran penting. Saran tersebut adalah meminta Cristiano Ronaldo untuk pensiun lantaran hanya tinggal memiliki sedikit waktu untuk bermain. Sevilla mulai ancang-ancang ditinggal pergi Yassine Bonu. Piala Dunia Qatar, Yassine Bonu sukses menorehkan sejarah bersama timnas Maroko. Bonu tampil heroik dalam mengawal gawang The Atlas Lions dan sukses mengantarkan Maroko menjadi negara benua Afrika pertama yang bisa menempati peringkat 4. Berkat kegemilangan Bonu di Qatar, kiper berusia 31 tahun itu kini ramai diincar klub raksasa Eropa. Melansir dari Football Espana, Direktur olahraga Sevilla yaitu Monchi disebut siap menguangkan Bono di nominal sebesar 30 juta euro atau sekitar 496 miliar rupiah. Gajinya kelewat tinggi, MU pikir-pikir perpanjang kontrak David De Gea. Tepat pada tanggal 30 Juni tahun 2023 mendatang, kontrak David De Gea bersama Manchester United akan berakhir. Namun karena gaji sang pemain yang kelewat tinggi, MU dilaporkan keberatan untuk melanjutkan kerjasama mereka dengan De Gea. Hal itu disampaikan oleh jurnalis kondang asal Jerman yaitu Florian Plettenberg.
Jurnalis Sky Sport itu menyebut bahwa gaji De Gea yang menyentuh angka 20 juta pound sterling per tahun membuat MU pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak sang kiper di Old Trafford. Spalletti tak sabar sambut Serie A bergulir kembali. Menyusul pagelaran Piala Dunia tahun 2022 yang digulirkan pada akhir November lalu, kompetisi sepak bola Eropa termasuk Serie A diliburkan untuk sementara waktu. Il Partenope pun sekarang sudah mulai mempersiapkan diri lagi untuk kembali bertarung di Liga Italia dengan menggelar pemusatan latihan di Istanbul, Turki. Menurut Luciano Spalletti, timnya sejauh ini sudah menjalani sesi latihan dengan sangat baik. Sang allenatore tidak sabar untuk kembali bertarung di Liga Italia. Hanya dengan 12 juta euro, Marcus Thuram bisa tinggalkan Gladbach. Kontrak Marcus Thuram bersama Borussia Mönchengladbach akan berakhir pada musim panas tahun 2023 mendatang. Akan tetapi, klub-klub peminat bisa memboyongnya lebih awal pada musim dingin tahun 2023 mendatang jika bersedia menggelontorkan uang sebesar 12 juta euro atau setara dengan 198,5 miliar rupiah. Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach Roland Virkus mengakui bahwa timnya siap menghadapi segala kemungkinan terkait masa depan Thuram. Atletico Madrid siap rekrut Soyuncu di bursa Januari nanti. Atletico Madrid dikabarkan sedang mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan dan akan terjun di bursa Januari mendatang sebagai bagian dari rencana Diego Simeone untuk menambah kualitas dalam timnya. Salah satu yang menjadi incaran mereka adalah bek tengah milik Leicester City, yaitu Caglar Soyuncu. Dengan talenta bertahan yang bagus disertai kondisi fisik kuat yang membuatnya cocok dengan gaya bermain Simeone, sejauh ini ia telah menorehkan 125 penampilan untuk The Foxes. Lingard yakin Nottingham Forest bakal bertahan di Premier League. Nottingham Forest pada musim ini berstatus sebagai salah satu tim promosi. Meski demikian, performa Forest di musim ini kurang meyakinkan. Pasalnya dari 15 pertandingan mereka meraih koleksi 13 poin membuat mereka saat ini masih tertahan di peringkat ke-18 atau batas akhir zona degradasi. Mengomentari laju Forest yang kurang mulus pada musim ini, Jesse Lingard mengaku tetap optimis mereka bisa lolos dari jeratan degradasi. Dengan komposisi pemain yang mereka miliki, Lingard yakin Forest akan bertahan di Premier League. Arsenal dalam posisi bagus untuk menang Premier League. The Gunners memasuki jeda Piala Dunia dengan di puncak klasemen Premier League. Mereka bersiap untuk melanjutkan musim setelah memainkan laga persahabatan. Mikel Arteta yakin timnya bisa memulai dengan kuat ketika kembali beraksi di Premier League melawan West Ham United pada Boxing Day. Saya pikir kami berada di tempat yang sangat bagus. Semua orang dalam keadaan emosional yang tinggi karena kami berada di tempat yang kami inginkan, yaitu puncak liga, kata Arteta dikutip dari Goal. Kabar buruk terkait transfer Nicolo Zaniolo. Dua rival London Utara Arsenal dan Tottenham mendapat kabar buruk terkait transfer target mereka. Nicolo Zaniolo nampaknya akan memperpanjang masa baktinya di AS Roma. Agen sang pemain yang memberikan kabar terkini mengenai situasi kontrak kliennya yang membuat klub peminat gigit jari. Pihak klub tahu kami siap untuk berbicara dan bernegosiasi. Saya ulangi lagi hubungan dengan Pinto luar biasa dan Zaniolo bahagia di Roma, ujar sang agen via Gazzetta dello Sport. Ander Herrera nangis ingat-ingat Manchester United. Dalam podcast UTD yang dilansir dari situs resmi Manchester United, Ander Herrera menjadi bintang tamunya. Herrera pun ditanya soal pengalamannya kala membela MU dulu. Herrera pernah bermain di Old Trafford pada tahun 2014 sampai 2019. Ander Herrera awalnya biasa saja, tapi selanjutnya emosinya tumpah. Herrera berlinang air mata. Ander Herrera yang kini berusia 33 tahun mengaku mau bertahan lebih lama di Manchester United. Herrera mengaku sangat mencintai MU, apa daya kasih tak sampai. Argentina versus Prancis via adu penalti, tim Tenggo juara Piala Dunia tahun 2022. Laga final Piala Dunia antara Argentina versus Prancis digelar di Stadion Lusail. Argentina mendapat penalti pada menit ke-21. Messi sukses membawa timnya memimpin 1-0. Argentina menambah keunggulan pada menit ke-36 ketika Di Maria mencatatkan namanya di papan skor. Prancis memperpanjang napas pada menit ke-79
Melalui penalti, Mbappe sukses menjaringkan bola ke pojok kanan gawang. Penyerang 23 tahun itu kembali membuat gol dan bikin skor sama 2-2 2 menit setelah gol pertamanya. Argentina unggul lagi pada menit ke-108 ketika Messi menyontek bola rebound hasil sepakan Lautaro yang ditepis Lloris. Skor 3-3 pada menit ke-116. Prancis mendapat hadiah penalti lagi. Mbappe sukses mencetak hat-trick di laga final ini. Pertandingan berlanjut ke adu penalti untuk menentukan pemenang. Argentina akhirnya menjadi juara Piala Dunia dengan keunggulan adu penalti 3-2 dari Prancis. Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, akhir penantian 36 tahun. Argentina tampil sebagai juara Piala Dunia tahun 2022 setelah menumpaskan Prancis dengan adu penalti di final. Bagi Argentina, ini adalah gelar juara Piala Dunia ketiga dalam sejarahnya. Terakhir kali Albiceleste juara pada 1986 alias 36 tahun lalu. Ketika itu Argentina yang diperkuat Diego Maradona mengandaskan Jerman Barat 3-2 dalam final Piala Dunia di Meksiko. Secara keseluruhan, Argentina memenangi 3 trofi Piala Dunia dalam 6 final. Top skor Piala Dunia tahun 2022, Mbappe kalahkan Messi. Dengan 3 gol di final Piala Dunia tahun 2022, Kylian Mbappe melewati gol Lionel Messi dalam daftar top skor Piala Dunia tahun 2022. Mbappe mengemas 8 gol, sementara Messi 7 gol. Ini menjadi trofi sepatu emas pertama bagi Mbappe di Piala Dunia. Pada Piala Dunia tahun 2018, Mbappe sudah cukup produktif dengan catatan 4 gol. Hanya terpaut 2 gol dari peraih top skor kala itu, Harry Kane yang mencatat 6 gol. Kini Mbappe sudah mencetak 12 gol di Piala Dunia. Ia menjadi pesepak bola pertama yang melakukannya sebelum menginjak usia 24 tahun. Lionel Messi pemain terbaik Piala Dunia tahun 2022. Lionel Messi resmi terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia tahun 2022. Golden Ball direbut Messi usai membawa Argentina juara Piala Dunia tahun 2022. Ini merupakan kali kedua Messi mendapat Golden Ball sebagai pemain terbaik di Piala Dunia. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan 2 gelar pemain terbaik. Bintang 35 tahun itu mencetak 7 gol di Piala Dunia. Selain itu, Messi juga mencatatkan 3 assist selama Piala Dunia. Itu membuktikan Messi adalah pemain penting di dalam skuad La Albiceleste. Emiliano Martinez, kiper terbaik Piala Dunia tahun 2022. Kiper Argentina Emiliano Martinez terpilih sebagai penjaga gawang terbaik dan menerima Golden Glove Piala Dunia tahun 2022 setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti di laga final di Stadion Lusail. Martinez merupakan salah satu pemain penting dalam keberhasilan Argentina menjadi juara Piala Dunia tahun 2022. Kiper Aston Villa itu melakukan sejumlah penyelamatan penting saat melawan Prancis di final. Total Martinez kebobolan 8 gol sepanjang Piala Dunia. Kiper 30 tahun itu juga 3 kali melakukan clean sheet di Piala Dunia. Enzo Fernandez pemain muda terbaik Piala Dunia tahun 2022. Gelandang Argentina Enzo Fernandez terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia tahun 2022 usai mengalahkan Prancis pada laga final di Stadion Lusail. Fernandes tampil luar biasa di Piala Dunia tahun 2022 yang merupakan turnamen besar pertamanya bersama timnas Argentina. Gelandang 21 tahun itu baru melakoni debut bersama Argentina pada 24 September tahun 2022 pada laga uji coba melawan Honduras. Setelah itu Fernandes langsung menjadi langganan starter. Rekor elit Lionel Messi bahwa Argentina juara Piala Dunia tahun 2022. Dengan 2 gol yang dibuatnya, Messi sudah mencetak 26 gol untuk timnas Argentina di turnamen mayor internasional, antara lain masing-masing 13 gol pada ajang Piala Dunia dan Copa America. Keadaan itu pun membuat Messi menjadi pemain asal Amerika Selatan dengan gol terbanyak di kedua turnamen tersebut. Selain itu, Messi juga berhasil mencatatkan 100 gol melalui kaki kanannya sepanjang sejarah. Messi juga tercatat sudah mencetak 12 gol serta 8 assist selama perjalanannya di Piala Dunia. Keadaan itu membuatnya sebagai pemain dengan kontribusi terbanyak di Piala Dunia. Tidak hanya itu, Messi menjadi pemain pertama yang sukses mencetak gol di seluruh fase pertandingan, antara lain fase grup,
16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Fakta menarik setelah laga final Argentina versus Prancis. Messi 35 tahun 177 hari menjadi pencetak gol tertua di final Piala Dunia setelah Nils Lidholm, Swedia 35 tahun 264 hari. 4 gol penalti di Qatar. Messi menyamai torehan Eusebio tahun 1966 dan Rob Rosenbrink 1978. Lionel Scaloni 44 tahun menjadi pelatih termuda ketiga yang tampil di final Piala Dunia dan menjadi pelatih termuda yang memenangkan ajang ini. Berusia 35 tahun 357 hari, Hugo Lloris menjadi kapten tertua kedua di final Piala Dunia. Ia juga menjadi kiper dengan laga terbanyak di Piala Dunia dengan 20 penampilan. Kylian Mbappe satu-satunya pemain setelah Jeff Hurst untuk Inggris yang berhasil mencetak 3 gol di laga final. Argentina menyamai kisah sukses Spanyol di Piala Dunia tahun 2010, yakni kalah pada laga pertama fase grup dan berakhir sebagai juara. No debat, Lionel Messi sah jadi GOAT. Messi mampu menjawab keraguan itu dengan manis dalam kurun 1,5 tahun terakhir. Usai membawa Argentina juara Copa America dan Finalissima, Messi menutupnya dengan juara dunia. Maka lengkap sudah koleksi trofi dalam karir Messi, karena Piala Dunia melengkapinya menjadi puncak dari perjalanan karirnya di lapangan hijau. Setelah 1003 pertandingan, 793 gol, 350 assist, 7 Ballon d'Or, 4 Liga Champions, 10 La Liga, 1 Copa America, dan 1 Piala Dunia, Messi berhak menahbiskan dirinya sebagai GOAT alias Greatest of All Time. Tercipta 172 gol, Piala Dunia tahun 2022 catatkan rekor. Sebuah rekor baru tercipta pada gelaran Piala Dunia di Qatar. Rekor tersebut adalah terciptanya gol terbanyak dalam satu turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah pagelaran pesta bola tersebut sejak 1930. Dilansir dari Twitter @optafriends, Piala Dunia tahun 2022 secara total menghasilkan 172 gol dari 64 pertandingan. Itu artinya edisi tahun ini memegang rekor sebagai Piala Dunia tersubur sepanjang masa. Pemecah rekor tersebut sendiri terjadi setelah adanya 6 gol di partai final Piala Dunia tahun 2022, Timnas Argentina versus Timnas Prancis. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.